Shalom pemirsa, welcome back to channel Setetes Air Hidup, khususnya dalam episode Air Hidup The Series. Saudara, jika Anda sedang mengalami masa sulit, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ia yang akan memelihara engkau dimanapun engkau berada. Ia adalah setia, Dia tidak akan meninggalkan kita dan Dia akan menyertai kita. Tuhan akan memelihara kita dalam segala kondisi yang jahat dan membawa kita ke kondisi yang terang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terus ikutilah kami di episode-episode selanjutnya dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Salam metanoia meno peripateio. Saudara, segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan standar hidup orang percaya, yaitu firman Allah, saya percaya itu menuju kepada kebenaran. Tetapi kalau kita menjalani hidup ini dengan hal-hal yang lain, yang di luar standar hidup orang percaya, yang di luar Alkitab, walaupun itu baik, saya katakan itu sudah menyimpang, saudara. Ya. Makanya saya paling senang kalau membawakan firman Tuhan, banyak ayat-ayat yang saya bagikan. Supaya bukan apa yang menjadi dari diri saya sendiri, tapi betul-betul standar hidup orang percaya itu yang harus kita anut, saudara ya. Demikian juga dengan tahun 2022. Saya sekali lagi ingin mengajak jemaat Tuhan di tempat ini, menjalani hidup ini sesuai dengan standar hidup orang percaya, yaitu sesuai dengan Alkitab. Saudara, standar hidup orang percaya atau Alkitab mencatat di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Pertama yang harus kita ingat ketika kita masuk tahun 2022 sesuai dengan standar hidup orang percaya. Alkitab mencatat dalam 1 Petrus 4 ayat 7 bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bukan masih jauh loh saudara. Ya. Kesudahan segala sesuatu masih jauh. Bukan, saudara. Kesudahan segala sesuatu dekat. Bukan. Tapi standar hidup orang percaya mencatat bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini tidak bisa dibantah. Karena ini firman Allah. Apapun yang terjadi, COVID naik, COVID turun, COVID naik, akhir zaman sudah dekat, COVID turun, adoh, keliru. COVID naik lagi, akhir zaman sudah dekat, COVID turun, adoh, keliru, iku winginane. Lek Tuhan mau datang. Tidak. Firman Allah, standar hidup orang percaya menulis bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Next. Saudara lihat lingkaran hitam yang ada di sini. Ini saya gambarkan kesudahan segala sesuatu sudah dekat itu di lingkaran hitam itu, saudara. Lalu angka-angka di sini adalah angka tahun-tahun yang kita lalui. Tahun 2021, 22, 23, 24, 25, 26. Saya mau tanya berdasarkan gambar ini. Tambah tahun apakah kita tambah lebih jauh dari kesudahan dunia ini? Tolong angkat tangan yang mengatakan tambah tahun, tambah jauh dari kesudahan dunia. Firman Allah mencatat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berarti kita masuk tahun 2022 semakin dekat dengan kesudahan segala sesuatu.
Nanti tahun 2023, 2024 dan seterusnya semakin dekat, saudara. Next. Semakin dekat dengan kesudahannya, keadaan dunia bukan semakin aman, tenang, dan baik. Mari saudara, tahun 2022, jangan ada saudara yang berpikir bahwa itu masih jauh dengan kesudahannya. Justru semakin dekat. Dunia bukan semakin aman. Orang bilang aman. Karena apa? Podo iso metu kabeh aman. Orang bilang tenang, baik. Tapi ini bukan berdasarkan standar hidup orang percaya. Pandangan seperti ini bukan berdasarkan standar hidup orang percaya. Bukan berdasarkan Alkitab. Next. Berdasarkan standar hidup orang percaya. Semakin hari kita akan semakin menuju seperti zamannya Nuh, di mana dunia akan semakin tidak tenang, dunia semakin jahat, dunia semakin bahaya. Ini saudara. Sekarang mungkin banyak orang merasakan dunia lagi tenang. Nggak usah ngomong dunia, Mojosari. Mana-mana banjir, mana-mana gempa. Mojosari horek kayak enggak, saudara. Aman. Kita masih bisa keluar bebas. Saya cari bakso dengan bebas tanpa takut apapun. Masih bisa, saudara. Orang bilang tenang, aman. Tapi standar hidup orang percaya katakan, semakin hari kita semakin menuju seperti zamannya Nuh. Dunia akan semakin tidak tenang, semakin jahat, semakin bahaya. Next. Oleh karena itu, Lukas 18 ayat 8 mengatakan, jika Yesus datang yang kedua kalinya, apakah dia mendapatkan iman di bumi ini? Saudara, kita bisa bayangkan, nanti semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, kejahatan dunia, ketidaktenangan dunia itu bukan hanya seperti sekarang, saudara. Saya tidak bisa bayangkan. Semakin tahun, betapa semakin beratnya kita hidup di dunia ini. Karena akan menjadi seperti zamannya Nuh. Makanya sampai Lukas katakan, jika nanti Yesus datang ke dunia ini, apakah masih mendapati iman di bumi ini? Karena saking ganasnya bumi nanti mendekati kedatangan Tuhan. Next. Siapa yang tahu? Saudara-saudara mungkin ada yang tahu. Tahun 2022 akan terjadi apa? Nggak tahu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Siapapun itu peramal di dunia ini, tidak akan ada yang tahu. Akan terjadi apa tahun 2022? Next. Tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas, next. Menuju seperti zamannya Nuh. Hal itu akan terus berlangsung. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2022. Tapi yang jelas, menurut standar hidup orang percaya, hal ini akan tetap berlangsung. Tidak tahu modelnya bagaimana, saya tidak tahu, saudara. Bentuknya bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, hal ini menurut standar hidup orang percaya akan tetap terus berlangsung.
Sampai nanti Tuhan datang, adakah iman di bumi ini? Kalau sudah secupak gandum sedinar, saudara. Weteng luwe gak iso mangan anak akeh. Apakah masih ada iman di bumi ini? Sekarang kita masih bisa makan. Walaupun telur harganya melambung tinggi, saudara. Kita masih bisa makan. Tapi nanti tidak tahu tahun berapa semakin dekat kedatangan Tuhan. Akan terjadi bencana kelaparan di mana-mana. Orang tidak akan beli emas. Orang butuhnya beras. Itu nanti ketika Tuhan datang, masih adakah iman di bumi ini? Yang jelas, hal seperti itu akan terus berlangsung. Walau kita tidak tahu nanti tahun 2022 itu bagaimana, saudara. Next. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dalam tahun 2022? Saya akan sampaikan berdasarkan standar hidup orang percaya. Bukan berdasarkan ramalan-ramalan di YouTube. Bukan berdasarkan kata-kata motivasi. Tapi saya mau ajak saudara lakukan tahun 2022 berdasarkan standar hidup orang percaya. Yaitu Alkitab. Next. Tahun 2022 kita harus bekerja semakin keras. Ada dua kehidupan. Hidup di dunia dan hidup kekal. Hidup kekal ini ada dua pilihan. Surga dan neraka. Kita harus kerja keras. Yang pertama, selama kita masih hidup di dunia, kita harus kerja keras. Karena kita tahu semakin hari tidak akan semakin baik. Dalam hal apapun, ekonomi, kesehatan apapun, menurut standar Alkitab, semakin hari tidak semakin membaik. Jadi kita harus kerja keras untuk kehidupan kita di dunia ini. Firman Allah mencatat, orang yang tidak kerja, tidak makan, saudara. Harus kerja keras. Dan juga kita harus kerja keras mengerjakan keselamatan agar tidak bercacat celah, agar kita bisa masuk hidup kekal yang surga. Kita harus kerja keras untuk hal ini juga, saudara. Karena apa? Karena hidup kekal ini sudah semakin dekat. Kesudahan dunia sudah semakin dekat. Berarti kita meraih hidup kekal ini juga semakin dekat. Tapi jangan sampai kita meraih hidup kekal yang di sini. Kita harus kerja keras untuk kehidupan kita di dunia ini. Kita harus juga kerja keras untuk kehidupan kita di hidup kekal nanti. Karena kalau kita tidak mengerjakan keselamatan, kalau Tuhan datang, didapati kita ada cacat celah, kita tidak akan masuk dalam pesta kawin anak domba. Kita harus kerja keras dalam dua hal ini tahun 2022. Untuk hidup di dunia kita harus juga kerja keras karena keadaan dunia tidak akan semakin membaik. Menurut standar hidup orang percaya. Dan kita juga harus bekerja keras untuk hidup kekal. Karena hidup kekal itu semakin tahun semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ketika hidup kekal itu hadir, apa yang kau peroleh di dunia ini semua tidak akan dibawa. Tidak ada satupun yang akan kita bawa. Tapi hanya satu yang kita bawa. Keselamatan yang kita kerjakan ini, saudara. Ini yang akan menentukan.
untuk hidup kekal kita nanti. Mengapa kita harus mengerjakan keselamatan? Firman Allah menulis, kalau Tuhan Yesus datang, jangan sampai kita bercacat celah sebagai mempelainya. Segala yang dituliskan dalam standar hidup orang percaya, kita harus bisa untuk melakukannya. Sudah waktunya. Karena kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Next. Saudara, saya sudah berulang-ulang kali mengatakan, mulai Senin sampai Minggu, perbanyak ibadah. Supaya kita beroleh kekuatan untuk kerja keras di dunia dan kerja keras untuk hidup kekal. Tanpa saudara banyak ibadah, tidak bisa. Zaman sudah seperti ini, apa yang akan saudara harapkan? Manusia keliru. Maaf. Mengharapkan anak keliru, saudara. Harapan kita tuh hanya Tuhan Yesus Kristus. Dari mana kita bisa beroleh kekuatan untuk kerja keras, untuk hidup di dunia ini, dan untuk mempersiapkan hidup kekal? Banyak ibadah. Senin sampai Minggu. Ibadah itu bukan hanya sekarang ini saudara duduk di sini, tidak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita harus ibadah, saudara. Next. Ketika saya persiapkan ini, Roh Kudus sampaikan. Beritakan kepada jemaat untuk mengingatkan keturunannya. Kalau saudara punya keturunan saat ini, mereka masih belum berpikir tentang pentingnya hidup kekal. Ingatkan, saudara. Terserah diterima, tidak diterima. Walaupun itu keturunan kita. Keselamatan itu pribadi, per KTP, bukan per KK. Pagi hari ini engkau periksa. Anakku yang mana? Yang masih belum pernah punya hati bahwa hidup kekal itu semakin dekat. Ingatkan. Mumpung saudara masih hidup. Ingatkan saudara. Diterima tidak diterima, terserah. Ini zaman sudah bukan zaman main-main. Ini zaman adalah zaman serius untuk menentukan hidup kekal kita di S atau di N. Saudara punya keturunan, ingatkan. Sebagai orang tua kita harus mengingatkan. Mereka menerima puji Tuhan. Tidak menerima ya terserah. Yang penting besok kalau ketemu Tuhan, kita sudah tidak dituntut lagi. Tanggung jawab itu atas kita. Saya senang melihat orang-orang tua yang memperhatikan kehidupan rohani anak-anaknya. Senang saudara saya. Buelani. Apapun itu dilakukan agar anaknya bisa ibadah. Saya senang saudara. Dia rela melakukan apapun. Pokoknya anakku bisa ibadah. Luar biasa. Saudara, ingatkan kalau kita punya keturunan. Sekarang detik ini hidupnya masih jauh dari memikirkan bahwa hidup kekal itu ada dan penting. Kita harus bekerja keras untuk dunia. Ingatkan kita juga harus bekerja keras untuk hidup kekal. Sekarang saya akan masuk dalam firman Allah. Next. Kita sudah membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Saudara,
Ingat, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi hanya berlaku untuk orang yang duduk dalam lindungan Tuhan dan orang yang bermalam dalam naungan Tuhan. Ya. Jadi Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 ini hanya berlaku bagi orang yang duduk dalam lindungan Tuhan dan yang bermalam dalam naungan Tuhan. Kalau ada orang yang tidak duduk dalam lindungan Tuhan, kalau ada orang yang tidak bermalam dalam naungan Tuhan, firman ini tidak berlaku. Bukan saya yang ngomong, firman Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan dan orang yang bermalam dalam naungan Tuhan itulah yang akan menikmati Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Beritakan ini kepada keluarga saudara yang masih jauh dari Tuhan. Sampaikan ini saudara. Supaya nanti kita tidak dituntut bahwa kita belum pernah nyampaikan ini. Orang yang aman hidup di dunia yang segala sesuatunya sudah dekat ini. Bukan orang yang banyak uangnya. Covid tidak pandang uang. Bukan orang yang pangkatnya tinggi. Covid tidak pandang pangkat. Saudara tahu golongan-golongan yang diserang oleh Omikron usia berapa? Yang bisa menjadi tempat perlindungan kita yang aman. Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan dan yang bermalam dalam naungan Tuhan. Hanya orang-orang seperti itu. Percayalah saudara, karena ini standar hidup orang percaya yang ngomong, bukan pendeta. Apa yang ditulis dalam standar hidup orang percaya pasti digenapi, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau kita berharap manusia bisa ingkar janji. Entah karena keadaan, entah karena apa mereka ingkar janji. Tapi kalau Alkitab firman Allah, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Next. Siapa yang dimaksud dengan orang yang duduk dan bermalam dalam lindungan Tuhan? Siapa orang yang duduk dan bermalam dalam lindungan Tuhan? Next. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Itulah orang yang duduk dan bermalam dalam perlindungan Tuhan. Ayo dibenahi. Kalau hati kita masih belum melekat kepada Tuhan, ayo dibenahi. Jadikan hati kita melekat kepada Tuhan. Supaya kita termasuk dalam orang-orang yang duduk dan bermalam dalam lindungan Tuhan. Next. Siapa orang yang hatinya melekat kepada Tuhan? Next. Yohanes 15 ayat 5 katakan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, yaitu orang yang intim dengan Tuhan. Orang yang meno dengan Tuhan. Itulah
Yang dimaksud orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang bermalam dalam lindungan yang maha tinggi. Adalah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Siapa itu orang yang hatinya melekat kepada Tuhan? Yohanes 15 ayat 5 katakan. Orang yang tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Artinya orang yang intim dengan Tuhan. Itulah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Jelas saudara. Hati melekat itu tidak bisa dipisahkan dari keintiman, jelas. Kita bisa dipisahkan dari orang-orang yang hatinya tidak melekat dengan kita. Tapi kita tidak bisa dipisahkan dengan orang-orang yang hatinya melekat dengan kita. Kecuali kematian yang memisahkan. Kalau kita ngomong bahwa kita ini hati kita melekat kepada Tuhan. Berarti kita adalah orang-orang pelaku Yohanes 15 ayat 5. Hidup kita intim dengan Tuhan. Next. Pelaku meno. Intim dengan Tuhan. Next. Siapakah orang yang intim dengan Tuhan? Bunda Esther iki apa sih wis dijawab, ditakoki meneng, dijawab, ditakoki meneng. Saya ingin mengarahkan saudara kepada kebenaran firman Allah. Yang layak menerima Mazmur 91 itu siapa? Saya ingin arahkan saudara kepada kebenaran firman Allah. Siapa orang yang intim dengan Tuhan? Next. Orang yang rajin beribadah Senin sampai Minggu dan kaget tak saudara, buanter ya saya ngomong. Menjadi pelaku firman. Orang khotbah kadang perlu banter saudara. Cek sing ngorok-ngorok tangi kabeh. Itu perlu saudara. Habis pelan. Orang yang rajin beribadah Senin sampai Minggu dan menjadi pelaku firman. Ini belum sarapan loh saudara. Nanti kalau sudah sarapan ibadah 2 tambah jos. Banter saudara bojone Pak Henok . Saudara tak guyoni titik biar tidak sepaneng. Siapakah orang yang intim? Orang yang rajin beribadah Senin dan Minggu. Mengapa saya kasih dan? Akeh wong ibadah Senin sampai Minggu tapi gak menjadi pelaku firman iku wakeh. Orang yang rajin ibadah Senin sampai Minggu dan menjadi pelaku firman. Ini orang yang intim dengan Tuhan, saudara. Next. Masih angel, coba tak gambar, saudara ya. Saya gambar ini sulit loh, saudara. Karena saya harus menemukan lingkarannya dulu. Setelah itu saya gambar sendiri, saya tulisi ini sendiri-sendiri, terus saya gabung. Setelah saya gabung lagi dengan garis ini, supaya bisa menjadi gambar seperti ini, saudara. Saudara, Mazmur 91 itu isinya, saudara ya, kalau saya persingkat dengan gambar ini, kalau kita saat teduh itu kan menjalin hubungan supaya intim dengan Tuhan. Ibadah, ya toh. Mungkin ada yang saat teduhnya cuma 1 jam. Mungkin ada yang saat teduhnya 2 jam. Nek sing keset saat teduh mek 15 menit iku ya ono, saudara. Saat teduh ini yang kita lakukan setiap hari ini mengcover kegiatan kita selama 24 jam. Saya ulang. Saat teduh atau ibadah yang kita lakukan tiap hari di rumah, di gereja, walaupun itu dikatakan hanya 1 jam, tapi itu mengcover kegiatan kita selama 24 jam. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dia akan mengalami ini.
Jadi kalau orang yang duduk dalam lindungan Tuhan itu artinya orang yang intim kepada Tuhan karena hatinya melekat. Rajin beribadah. Hidup kita 24 jam itu di cover sama ini, saudara. Karena orang yang melekat hatinya kepada Tuhan yang akan mengalami Mazmur 91. Saya tidak bisa membayangkan kalau dalam sehari saja kita bolong, tidak ibadah, apa yang akan mengcover kehidupan kita selama 24 jam? Saya mau tanya, apa yang akan mengcover hidup kita selama 24 jam? Tiap hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara, tapi Tuhan tahu. Kalau kita rajin beribadah kepada Tuhan yang Maha Tahu dan mengatur hidup kita itu, kita akan di cover 24 jam penuh hidup kita. Penting, saudara. Setiap hari punya waktu ibadah itu penting. Mazmur mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lah nek gak maca firman, apa sing dadi pelita? Apa sing dadi terang jalan kita? Saya mau tanya, saudara. Firman Allah tidak bisa dibantah karena ini kebenaran. Kalau dalam sehari kita tidak baca Alkitab, apa sing dadi pelita bagi jalan kita, yang menerangi jalan kita? Ndak ono, saudara. Dunia ini gelap, kita jalan ini boto pelita, boto terang, saudara. Makanya setiap hari jangan sampai bolong. Kalau saudara hari Senin full acaranya, pagi kondangan, siang rapat, nanti agak sore kunjungan, agak malam apa saja tetetuet. Tapi saudara tetap engkau harus ambil waktu untuk ibadah. Karena ibadahmu itu mengcover hidupmu selama 24 jam dalam hari itu. Kita manusia ini selalu butuh pertolongan. Selalu kita hidup ini butuh pertolongan, saudara. Pertolongan nang sopo? Nang Tuhan. Lah kalau kita tidak punya waktu untuk ibadah, apa yang akan mengcover hidup kita selama 24 jam itu, saudara? Firman Tuhan sudah ngomong kok, hanya orang yang hatinya melekat kepadaku yang akan menerima Mazmur 91. Ya apa cek melekat? Intim. Ya apa cek intim? Ya sing akeh ibadahe ambek dadi pelaku firman. Mengapa menjadi pelaku firman ini penting? Karena standar hidup orang percaya mengatakan orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang melakukan perintahnya. Kalau hatinya melekat tentunya mengasihi, saudara. Next. Kalau kita tidak melakukan saat teduh, kalau kita tidak melakukan ibadah dalam sehari, apa yang akan terjadi dalam 24 jam hidup kita dalam hari itu? Siapa yang akan mengcover? Saya tidak tahu, saudara. Saya kasih umpama ya, saudara, perumpamaan. Dalam sehari itu kita tidak doa. Kita tidak saat teduh, tidak baca firman, tidak muji, tidak nyembah. Tiba-tiba dilalah pada hari itu juga kita punya masalah. Terus kita datang sama Tuhan, nangis-nangis. Sekarang saya tanya Pak Syukang, yang sudah banyak makan asam garam. Sudah 76 tahun saya tanya. Kalau misalnya ada orang datang kepada Pak Syukang, nek butuh tok. Lek Pak Syukang butuh apa sembarang kalir wis gak direwes. Pokok nek butuh teko njaluk tolong. Bagaimana perasaan Bapak Syukang? Nek ana butuhne ae mrene. Bunda Esther ana perlune ae telepon. Gak ana perlune mbok ya aku iki ditakoki sehat tak Om Syukang ta apa? Betul ndak Pak Syukang? Itu manusia.
Tapi Bapak kita tuh Bapak Maha Pengampun, Maha Pengasih, tapi jangan dilecehkan. Ono perlu nih kedua biaan dolek Tuhan. Tapi nek kano perlu nih ngomong ae mbek Tuhan, rasa-rasen gak tahu. Ini perlu saudara untuk mengcover hidup kita 24 jam penuh. Tuhan itu jangan dibuat tambal butuh. Nek perlu kait nangis-nangis ndolek Tuhan. Nek gak perlu menisi ono waktu kiamat sik suwe. Lho lak keliru saudara. Next. Apakah orang yang tercover oleh perlindungan Tuhan tidak bisa kena masalah? Bisa. Nanti ada ayatnya. Tapi beda. Pasti beda. Ini sudah firman Allah kok yang nulis. Apakah orang yang tercover oleh perlindungan Tuhan tidak bisa kena masalah? Bisa. Next. Mazmur 91 ayat 15 mengatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya. Saudara, orang yang sudah di-cover oleh perlindungan Tuhan, bisa ada masalah. Nanti ada contohnya saya tunjukkan kepada saudara. Tapi beda. Tuhan sudah katakan kok, kalau engkau lewat dalam kesesakan, aku meluputkan dan memuliakan, aku melindungi, menyertai engkau. Masa Tuhan itu bohong dengan apa yang dikatakan? Saudara, dalam kesesakan, kita hidup di dunia yang semakin hari semakin jahat, tidak lepas dari kesesakan. Tapi kalau engkau termasuk orang yang hatinya melekat kepadanya, jangan takut. Karena Tuhan sudah berjanji, sekalipun engkau melewati lembah kekelaman, aku tetap menyertai engkau. Next. Nuh. Karena keintimannya dengan Tuhan, maka Nuh mendapat perlakuan yang spesial dari Tuhan. Nuh ini intim sama Tuhan. Dikatakan Nuh ini bergaul karib dengan Tuhan. Makanya Nuh mendapat perlakuan yang spesial dari Tuhan. Bumi mengalami air bah. Tapi Nuh dan keluarga dan beberapa pasang hewan-hewan semua Tuhan selamatkan. Spesial. Saudara suka martabak? Saya suka. Tapi jangan dikirimi ya. Berat badan saya semakin naik, saudara. Ada martabak biasa, ada martabak spesial. Kalau spesial itu beda dengan martabak biasa. Nek podo ayo aja dituku, saudara. Tulisannya aja sudah spesial kok. Mbuh endoke luwe akeh, mbuh iwake luwe akeh, mbuh rasane lebih nyes-nyes. Yang penting beda martabak spesial dengan martabak murah. Ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Maliaki mengatakan, Nuh diperlakukan spesial oleh Tuhan. Karena apa? Firman Allah mencatat di dalam Kejadian, Nuh ini orang yang bergaul dengan Allah. Artinya intim dengan Tuhan. Next. Semua kekasih-kekasih Tuhan mendapat perlakuan yang spesial dari Tuhan. Contoh, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Saudara, Pak Henok sebagai suami saya, tentunya saya spesial di hatinya. Lek ono buah naga manis mateng abang, gak mungkin dikekno Erni. Mesti dikekno Esther, saudara. Karena apa? Saya spesial bagi dia. Dulu pertama kali buah naganya putih, berbuah, saudara.
Buah naga putih mungkin agak sulit. Dia bawa itu buah naga, dia cari saya. Nih, ini loh buah naga putih. Kecuali yang logur, saya enggak tahu sirsat ditemu Pak Untung. Dipenek sinyo, sirsat, saudara. Tapi kalau yang dia tahu itu betul-betul mateng, enak, pertama kali dia beri ke saya. Soalnya apa? Bojo nih orang yang spesial, saudara. Kalau saudara punya hati melekat kepada Tuhan, engkau orang-orang yang spesial bagi Tuhan. Engkau akan berbeda dengan yang lain. Sekalipun engkau dalam lembah kekelaman. Itu saudara. Semua kekasih-kekasih Tuhan pasti mendapat perlakuan yang spesial dari Tuhan. Next. Siapakah kekasih-kekasih Tuhan? Next. Kekasih Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Next. Siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Next, Alkitab mencatat bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah pelaku firman. Titik. Kekasih-kekasih Tuhan pasti mendapatkan perlakuan yang spesial dari Tuhan. Siapakah kekasih Tuhan? Yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Siapa orang yang mengasihi Tuhan? Saya kembalikan kepada standar hidup orang percaya. Menulis, orang yang mengasihi Tuhan adalah pelaku firman. Orang yang melakukan perintahnya itulah yang menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Yang akan mendapat perlakuan yang spesial. Next, Daniel. Saudara sudah lewat ini, baca Alkitabnya dari Daniel ini sudah mau habis saudara ya. Baca Alkitabnya, saudara sudah membaca ceritanya Daniel. Saudara, next. Daniel ini bukan orang nganggur. Daniel ini pekerjaannya seperti seorang perdana menteri. Full sibuk. Tapi Daniel 3 kali sehari beribadah. Mengapa saya katakan Daniel 3 kali sehari itu beribadah? Karena Alkitab mencatat bunyinya Daniel itu 3 kali sehari berdoa, membaca firman, memuji Tuhan. Nanti buka di kitab Daniel. Itu dia lakukan 3 kali sehari. Jadi 3 kali sehari Daniel itu ibadah kepada Tuhan. Setingkat Perdana Menteri kita tahu sibuknya bagaimana. 3 kali sehari beribadah. Apa isinya ibadahnya Daniel? Nanti dibuka di kitab Daniel. Berdoa, memuji Tuhan. Membaca firman Allah. Itu namanya ibadah, saudara. Ini dilakukan Daniel 3 kali sehari, saudara. Next. Ini, saudara lihat ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel ini 3 kali sehari saudara ibadah. Kita mungkin masih hanya sekali sehari ibadah. Mungkin pagi, mungkin malam, mungkin. Tapi Daniel ini 3 kali sehari saudara ibadah. Next. Makanya pantas kalau Daniel mendapat perlakuan yang spesial dari Tuhan. Next. Yang pertama. Perlakuan spesial apa? Daniel 6 ayat 3 mengatakan. Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa.
Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Pada zaman Daniel itu, hanya Daniel lah yang punya roh yang luar biasa, melebihi para pejabat-pejabat tinggi yang lain. Pantes wong dia 3 kali sehari beribadah kepada Tuhan. Pantes dia spesial, sama Tuhan dikasih spesial lebih dari pejabat-pejabat tinggi yang lain. Karena Daniel ini intim dengan Tuhan. Firman Allah mencatat dia melebihi dari pejabat-pejabat tinggi, bahkan wakil-wakil raja. Karena dia punya roh yang luar biasa, pantas. Sebanding dengan apa yang dia lakukan. 3 kali sehari ibadah. Next, spesial yang kedua. Daniel 6. Saudara lihat di sini. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Kembalikan kepada gambar Daniel. Saudara, ini kalau tidak spesial dari Tuhan, tidak bisa loh saudara. Mengatup, mingkemno, bungkem mulote macan. Di hadapan mangsa, iku nek gak perbuatan spesial dari Tuhan, tidak bisa loh saudara. Saya tanya di sini siapa sing bisa mingkemno mulote macan? Ojo meneh mingkemno, lagi cedek ing taman safari, wih, belawayu sifat kuping termasuk saya, saudara. Loh ini kalau ndak perlakuan spesial Tuhan, macan sakmene kae jenenge gua singa, saudara. Sopo sing iso mingkemno mulute macan sakmene kae nek gak Tuhan. Pantes karena Daniel 3 kali sehari beribadah kepada Tuhan. Kita pikir menurut akal sehat, saudara. Macan sakmene kae, singa sakmene kae, isak mulutnya tertutup rapat. Kalau dalam hari-hari kita menghadapi singa-singa yang mengelilingi kita. Kalau kita melekat dengan Tuhan, singa-singa itu mulutnya akan ditutup oleh Tuhan. Firman Allah bukan hanya berlaku untuk Daniel, tapi juga untuk engkau semua pagi hari ini. Sopo sing iso nutup mulute singa sehingga Daniel tetap utuh, didilat ae gak saudara. Apa mana dimbus-mbus, ono wong, ono mangsa. Tuhan kalau melindungi itu sempurna loh saudara. Bukan kayak perlindungannya satpam. Satpam iso ngantuk. Ono macan blayu satpame yang melindungi saudara. Tapi perlindungan Tuhan itu sempurna. Makanya ada sebuah lagu yang diciptakan Jonathan Prawira, katakan, penyertaanmu sempurna itu amin, saudara. Ini betul-betul sempurna, spesial untuk Daniel. Pantes karena Daniel 3 kali sehari intim dengan Tuhan. Next. Ketika kita semakin intim dengan Tuhan, maka perlakuan spesial dari Tuhan, yaitu Mazmur 91 ayat 3-16 itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Next. Walaupun dalam pengcoveran perlindungan Tuhan, terkadang masih ada lembah kekelaman, tetapi kita tetap diperlakukan spesial oleh Tuhan, seperti Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa terhadap Daniel. Daniel 3 kali sehari beribadah kepada Tuhan. Pengcoveran Tuhan begitu kuat dalam hidup Daniel, tapi Daniel tidak luput dari gua-gua singa, dari masalah. Tapi Tuhan sanggup mengatupkan mulut-mulut singa itu. Kalau Tuhan sudah ngomong, Mazmur 91 itu untuk kekasih-kekasihku, Tuhan akan tepati itu
untuk kekasih-kekasihnya. Next. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Next. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, mari wujudkan Mazmur 91 dalam hidup kita. Dengan posisi kita, status kita sebagai kekasih-kekasih Tuhan. Orang yang rajin beribadah. Bukan hanya rajin beribadah, tetapi menjadi pelaku firman. Amin.